Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahirunisa, NPM 10090912338, akuntansi angkatan 23 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu persediaan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan jumlah persediaan. 2. Menjelaskan akuntansi untuk persediaan dan menerapkan metode arus biaya persediaan. 3. Menjelaskan pengaruh keuangan dari asumsi arus biaya persediaan. 4. Menjelaskan basis mana yang lebih rendah antara biaya perubahan dan nilai realisasi neto dari akuntansi untuk persediaan. 5. Menunjukkan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. 6. Menghitung dan menginterpretasikan rasio perputaran persediaan. Praktik jauh bab 6, persediaan. Di sini ada 5 poin. Yang satunya mengklasifikasikan persediaan, yaitu ada barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Terus yang kedua ada menentukan jumlah persediaan, yaitu melakukan perhitungan fisik persediaan, lalu menentukan kepemilikan barang. Terus ada yang ketiga perhitungan biaya persediaan, ada identifikasi khusus, asumsi arus biaya, laporan keuangan, dan pengaruh pajak pajak. Lalu ada konsistensi penggunaan dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Terus ada kesalahan persediaan, pengaruh laporan laba rugi, pengaruh laporan posisi keuangan. Lalu ada penyajian dan analisis laporan, ada penyajian dan analisis. Mengklasifikasikan persediaan, ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang ada satu klasifikasi, yaitu persediaan. Kalau perusahaan manufaktur ada 3 klasifikasi, ada barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Berdasarkan klasifikasi, perusahaan melaporkan semua persediaan pada aset lancar di laporan posisi keuangan. Akuntansi pada organisasi. Akuntansi pada organisasi, halangan besar. JIT dapat menghemat uang perusahaan tetapi bukannya tanpa risiko. Gangguan yang tidak terduga dalam rantai pasokan dalam membebani uang perusahaan. Produsen mobil Jepang mengalami gangguan semacam itu ketika terjadi gempa bumi 6,8 skala Richter yang menyebabkan kerusakan besar bagi perusahaan yang memproduksi 50 cincin piston mereka. Cincin itu sendiri hanya terbiaya $1,50. Tetapi tampaknya Anda tidak dapat membuat sebuah mobil. Tidak ada pemasok lain yang dapat secara cepat memproduksi jumlah cincin yang memadai untuk mencocokkan dengan spesifikasi yang diinginkan. Akibatnya, produsen mobil dipaksa untuk menghentikan produksinya untuk beberapa hari, kerugian 10 ribuan mobil. Langkah-langkah apa yang mungkin diambil perusahaan untuk menghindari gangguan serius seperti itu di masa depan? Lihat halaman berikutnya. Menentukan jumlah persediaan. Perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan karena ada 2 alasan. Sistem perpetual. 1. Untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan. 2. Untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang, pengutilan, atau pencurian yang dilakukan karyawan. Lalu ada sistem periodik. 1. Menentukan persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. 2. Menentukan beban pokok penjualan selama periode itu. Menentukan jumlah persediaan. Perhitungan fisik persediaan mencakup menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada. Perusahaan seringkali menginventarisasi persediaan. 1. Ketika bisnisnya tutup atau ketika bisnisnya melambat. 2. Pada akhir periode akuntansi. Wawasan etika. Wawasan etika ini ada memasukkan persediaan untuk mendongkrak laba. Para manajer di produsen pakaian wanita Barclay Face
VAS dihukum atas pemalsuan catatan persediaan atau mendongkrak laba neto dan karenanya mendongkrak bonus manajemen. Pada kasus lain, para eksekutif di Trade Consumer Electronics AS dituduh menipu para pemberi pinjaman dengan memanipulasi catatan persediaan. Dakwaannya mengatakan bahwa perusahaan mengalihkan barang cacat barang baru atau diperbarui dan mengklaim bahwa perusahaan memiliki pengiriman tertentu dari pemasok luar negeri ketika faktanya Trade tidak memiliki pengiriman atau pengiriman tersebut tidak ada. Menentukan jumlah persediaan. Menentukan kepemilikan barang dalam perjalanan. 1. Perusahaan bisa saja telah membeli barang yang belum diterima. 2. Perusahaan bisa saja menjual barang yang belum dikirimkan. Barang perjalanan yang harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung kepemilikan sah atas barang tersebut. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat penjualan. Menentukan jumlah persediaan. Kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Itu yang shipping point. Lalu ada yang destination. Kepemilikan barang tetap berada pada penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli. Menentukan jumlah persediaan. Menentukan kepemilikan barang konsinyasi. 1. Pada beberapa lini bisnis sangatlah umum untuk memegang barang dari pihak lainnya dan mencoba untuk menjual barang tersebut demi sebuah fee tetapi tanpa mengambil kepemilikan atas barang itu. Penentuan biaya persediaan. Biaya unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah persediaan yang ada dengan menggunakan metode penentuan biaya sebagai berikut. Identifikasi khusus, masuk pertama, keluar pertama, yaitu first in dan first out FIFO. Biaya rata-rata, average and cost. Asumsi harus biaya. Ilustrasi penentuan biaya persediaan. Ilustrasi Griffiths TV Company membeli 3 TV 50 inci yang identik pada tanggal yang berbeda dengan biaya 700 dan 750 dan 800. Selama tahun itu Griffiths menjual 2 set TV masing-masing seharga 1,200. Fakta ini diringkas sebagai berikut. Pembelian 3 Februari 1 TV pada 700, 5 Maret 1 TV pada 750, 22 Mei 1 TV pada 800. Penjualannya 1 Juni 2 TV seharga 2,400. Bisa itu 1,200 kali 2. Identifikasi khusus. Jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasi per unit-unit tertentu mana yang terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, maka perusahaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus (specific identification method) untuk perhitungan biaya persediaan. 1. Metode identifikasi khusus masih tidak praktis. 2. Kebanyakan perusahaan membuat asumsi-asumsi yang disebut asumsi arus biaya terkait unit-unit yang mana yang terjual. First in, first out FIFO. Tanggal 1 persediaan awal unit 10 itu 1000. Tanggal 15 April pembelian unit 20 per unit 110. Total biaya 2200. 24 Agustus pembelian 30 biaya per unit 120. Total biaya 3600. 27 November pembelian total 40 biaya per unit 130. Biaya total biaya 5.200. Totalnya unit 100. Total biaya 12.000. First in, first out. Beban pokok penjualan 1.000, 2.000, 3.600, 5.200. Itu persediaan akhir. Tanggal 1 unit 10 biaya per unit 100. Total biaya 1.000. Tanggal 5 April unit 20 biaya per unit 110. Total biaya 2.200. Tanggal 24 Agustus 25 biaya per unit 120. Total biaya 3.000. Total 55 unitnya. Total biayanya 6.200.
Biaya rata-rata mengaplikasikan beban pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit weighted average unit cost yang terjadi, mengasumsikan bahwa barang-barang memiliki sifat yang sama, menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit-unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Persediaan akhir 24 unit 120, HK-nya 5.400, biaya per unit 12.000 per 100 unit, sedangkan 120 per unit. 12.000 kurangi 5.400 sama dengan 6.600, beban pokok penjualan. Wawasan internasional, apakah LIFO wajar? ExxonMobil Corporation AS seperti halnya banyak perusahaan-perusahaan AS lainnya menggunakan asumsi arus biaya yang disebut last in first out (LIFO) untuk menilai persediaannya untuk tujuan laporan keuangan dan pajak. Pada 1 tahun terakhir ini menghasilkan angka beban pokok penjualan yang lebih tinggi 5,6 miliar dibandingkan FIFO. Dengan kenaikan beban pokok penjualan ExxonMobil mengurangi laba neto, sehingga mengurangi pajak. Detail mengatakan bahwa LIFO menyediakan penghindar pajak yang tidak wajar, sebagaimana diatur oleh Kongres AS untuk lebih banyak sumber pendapatan pajak. Beberapa pembuat undang-undang memilih untuk menghilangkan LIFO. Pendukung LIFO berargumen bahwa metode ini secara konseptual baik karena penyesuaian biaya terbaru dengan pendapatan terbaru. Selain itu, mereka menekankan bahwa penyesuaian ini memberikan perlindungan terhadap inflasi. Menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Apapun metode arus biaya yang dipilih, perusahaan harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari suatu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Meskipun penggunaan asumsi yang lebih disukai, ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak pernah mengubah metode perhitungan biaya persediaannya. Identifikasi khusus. Jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasi unit-unit tertentu, mana yang akan terjual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, maka perusahaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus (specific identification method) untuk perhitungan biaya persediaan. 1. Metode identifikasi khusus masih tidak praktis. 2. Kebanyakan perusahaan membuat asumsi-asumsi yang disebut asumsi arus biaya terkait unit-unit mana yang terjual. Terdapat 2 metode arus biaya yang diasumsikan: biaya masuk pertama dan keluar pertama, first in and first out (FIFO). Biaya rata-rata, average in cost. Terdapat persyaratan akuntansi bahwa asumsi arus biaya akan konsisten dengan pergerakan fisik barang. Ilustrasi. Data untuk kondensator Line Electronics Astro. Line Electronics Astro. Tanggal 1 Januari. Ada persediaan awal di unit 10 unit, biaya per unitnya $100 dan total biayanya 1.000. Lalu ada 15 April, penjelasannya di pembelian 20 unit dan biaya per unitnya ada 110, total biayanya 2.200. Terus tanggal 24 Agustus, penjelasan pembelian ada unitnya 30, biaya per unitnya 120, total biayanya 3.600. Tanggal 27 November, penjelasan pembelian 40 unit, biaya per unitnya 130, total biayanya 5.200. Total unit yang tersedia untuk dijual yaitu 100, total biayanya 12.000. Jumlah unit dalam persediaan akhir 45 dan jumlah unit yang terjual 55. Persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan beban pokok penjualan. First in, first out (FIFO). Penentuan biaya persediaan. Barang yang paling awal dibeli adalah barang yang pertama akan dijual. Seringkali paralel dengan arus fisik barang yang sebenarnya. Umumnya merupakan praktik bisnis yang baik untuk menjual unit terlebih dahulu. Biaya rata-rata
mengalokasikan beban pokok barang tersedia untuk terjual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit weighted average unit cost yang terjadi, mengasumsikan bahwa barang-barang memiliki sifat yang sama, menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Apapun metode arus biaya yang dipilih, perusahaan harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Meskipun penggunaan yang konsisten lebih disukai, ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak pernah mengubah metode perhitungan biaya persediaannya. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto? Apabila nilai persediaan ini lebih rendah daripada biayanya, 1. Perusahaan harus menurunkan nilai persediaannya ke nilai realisasi netonya pada periode ini di mana penurunan harga terjadi. 2. Nilai realisasi neto (net realizable value) mengacu pada jumlah neto yang diharapkan direalisasi diterima perusahaan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam situasi bisnis yang normal, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Kesalahan persediaan. Sebab umum, kegagalan dalam menghitung atau menentukan harga persediaan secara tepat. 2. Perusahaan tidak secara tepat mengakui transfer hak atas barang yang sedang dalam perjalanan. 3. Kesalahan ini mempengaruhi laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Penyajian dan analisis laporan. Penyajian. Nilai realisasi neto persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar, laporan laba rugi, beban pokok penjualan dikurangkan dari penjualan. Seharusnya juga terdapat pengungkapan tentang 1. Klasifikasi utama persediaan, 2. Basis akuntansi, biaya atau nilai realisasi neto yang lebih rendah, dan metode 3. Metode biaya, identifikasi khusus, FIFO atau biaya rata-rata. Analisisnya, manajemen persediaan merupakan pedang bermata dua. 1. Tingkat persediaan yang tinggi menyebabkan biaya penyimpangan yang tinggi, yaitu investasi, penyimpanan, asuransi, keuangan, dan kerusakan. 2. Tingkat persediaan yang rendah mengakibatkan kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Perputaran persediaan mengukur beberapa kali rata-rata persediaan terjual selama periode itu. Perputaran persediaan, beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Jumlah hari persediaan mengukur rata-rata jumlah hari persediaan yang dimiliki. Jumlah hari dalam setahun 365 dibagi perputaran persediaan. Lampiran C. Metode persediaan LIFO. Last in, first out LIFO. Menurut IFRS, LIFO tidak diperbolehkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Barang terakhir yang dibeli adalah yang pertama yang akan dijual. Jarang sekali bertepatan dengan arus fisik persediaan yang sebenarnya. Pengecualian meliputi barang-barang yang disimpan di tumpukan seperti batu bara atau jerami, di mana barang-barang ini dipindahkan dari tumpukan atas ketika dijual. Perspektif lain, poin-poin penting persyaratan akuntansi untuk dan pelaporan persediaan lebih banyak berbasis prinsip menurut IFRS. Maksudnya, GAAP memberikan lebih banyak pedoman terrinci dalam akuntansi persediaan. Definisi untuk persediaan pada dasarnya sama antara GAAP dan IFRS. Keduanya mengidentifikasikan persediaan sebagai aset yang dipegang untuk dijual dalam kondisi bisnis yang normal, dalam proses produksi untuk dijual, barang dalam proses, atau akan dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa, misalnya bahan baku. Siapa yang memiliki barang-barang yang dalam perjalanan atau barang konsumsi maupun biaya yang dimasukkan dalam persediaan dipertanggungjawabkan dengan cara
yang sama menurut GAAP dan IFRS. Lihat ke masa depan. Salah satu isu konvergensi yang akan sulit untuk diselesaikan adalah berkaitan dengan penggunaan asumsi arus biaya LIFO. Sebagaimana ditunjukkan, IFRS secara spesifik melarang penggunanya. Sebaliknya, asumsi arus biaya LIFO banyak digunakan di Amerika Serikat dikarenakan adanya keuntungan pajak. Selain itu, banyak yang berargumen bahwa LIFO dari sudut pandang laporan keuangan memberikan pengertian biaya sekarang yang lebih baik terhadap pendapatan, baik karena itu kemungkinan perusahaan untuk menghitung laba yang lebih realistis. Perspektif lain, pernyataan uji mandiri GAAP. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak dimasukkan dalam persediaan perusahaan menggunakan GAAP? A. B. Barang yang dikirimkan secara konsinyasi dari perusahaan lain. C. Barang dalam perjalanan dari perusahaan lain yang dikirimkan dengan VOB shipping point. D. Tidak ada jawaban yang benar. Yaitu yang benarnya jawabannya yang A, yaitu barang yang dipegang secara konsinyasi dari perusahaan lain. Pernyataan uji mandiri GAAP. Manakah metode penentuan biaya persediaan yang dilarang menurut IFRS? A. Identifikasi khusus. B. LIFO. C. FIFO. D. Biaya rata-rata. Itu jawabannya LIFO. B. Pernyataan uji mandiri GAAP. Identifikasi khusus harus digunakan menurut IFRS apabila barang persediaan tidak dapat dipertukarkan. Betul. Tidak dapat digunakan menurut IFRS. Salah. Tidak dapat digunakan menurut IFRS. Salah. Harus digunakan menurut IFRS apabila menghasilkan laba neto yang paling konservatif. Salah. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.